Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya, Pipit Nurpina, akan memandu acara talk show Silih Tulungan Ekonomi di Jawa Barat dengan mengambil tema bagaimana strategi pengusaha dalam membangun kembali usaha di pasca pandemi. Dan memang ini untuk episode kesekian kalinya kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sudah hadir kembali di studio dari Dispusipda Jabar. Ini narasumber kita untuk hari ini ada Bapak Wawan Wahidin SOS MM. Assalamualaikum. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan tentunya di studio beliau tidak sendiri juga, sudah ditemani ini dari Provinsi Jawa Barat, masih dari Kadin. Ini ada Bapak Hadi Swastio. Beliau adalah Wakil Ketua Umum di bidang teknologi. Bapak, gimana kabarnya, sehat Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, berbicara mengenai pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini kita masih sibuk ya, dan juga tidak hanya pemerintah yang disibukkan, kemudian juga sektor usaha, pelaku swasta juga sama. Dan yang paling menjadi penasaran ini mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang dihadirkan di studio dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Ini korelasinya seperti apa nih? Bagaimana peran dan juga tupoksi dari Dispusipda dalam pemulihan ekonomi nasional nih? Seperti apa nih Pak? Bila bisa dijelaskan nih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri. Seperti apa yang Ibu tanyakan, memang banyak yang bertanya kepada kami, kok Dispusipda menangin ini ya. Jadi gini ceritanya Bu, terkait dengan penanganan COVID ini di tahun 2020 Pak Gubernur mengeluarkan suatu keputusan Pak tentang keputusan Gubernur tentang Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Jawa Barat ya, yang sudah diganti 2 kali keputusan nih Bu. Intinya Dispusipda dalam keputusan Gubernur tersebut diberikan tugas nih Bu sama Pak Gubernur. Dispusipda mendapatkan tugas selaku divisi Pak, divisi telekomunikasi, media dan informatika. Nah, atas dasar penugasan itu tentunya kami Dispusipda siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Gubernur. Itu intinya Pak Bu. Ya, ini kaitan dengan pandemi juga nih. Alhamdulillah ya, dari penjelasannya seperti itu nih dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan. Ini ke Kadin nih. Untuk Kadin nih, bagaimana nih situasi sekarang nih Pak, kondisi pengusaha, karena Kadin ini bisa dibilang sebuah rumah untuk tumbuh bersama secara inklusif. Itu di dalamnya terdapat pelaku usaha, mulai dari pengusaha besar Pak, skala besar, kemudian mikro, kecil, menengah begitu. Ini seperti apa nih Pak kondisi saat ini? Ya, Kadin ini kan organisasi usaha dan pengusaha, isinya usaha kecil menengah, UMKM, UKM, industri kecil menengah, juga asosiasi-asosiasi. Jadi memang kalau dari gambaran ekonomi saat ini ya, sejak Maret 2020 ya, sulit memang, situasinya tidak mudah. Artinya kalau kami melihat UMKM di Indonesia ada cukup banyak, 100 juta orang di sana. Di Jawa Barat kita bisa berkata sekitar 17% ada di Jawa Barat ya. Jawa Barat 1/5 Indonesia lah. Dan 90% tiarap ya, mungkin mau tumbuh lagi ya. Tapi masih sebagian besar memang dalam keadaan sulit. Kemudian misalnya kalau di perhotelan itu tinggal 10% ya, 10-15% yang hidup. Misalnya kemudian di permesinan, logam mesin, industri juga banyak, hampir semua itu ya. Itu harus menghentikan usaha. Di tekstil juga saya kira sama 30-40% sisain. Di industri otomotif juga kawan-kawan kami itu udah PHK 30-40% gitu ya. Jadi situasinya tidak mudah lah. Situasinya memang tidak mudah, banyak merumahkan karyawan, kemudian juga PHK di mana-mana. Dan untuk pengusaha besar tentunya ini harus ada operasional yang harus dibayar. Sementara pendapatan menurun karena ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Kaitan dengan kebijakan untuk penanganan COVID-19, regulasi menerapkan standar protokol kesehatan. Kemudian juga
mulai dari aturan PSBB nih pemirsa dan pendengar, kemudian naik menjadi PSBB darurat, kemudian naik lagi ke PPKM mikro, kemudian sekarang PPKM level 3, 4 dan sebagainya. Ini ke pemerintah nih. Bagaimana ini Pak? Di satu sisi memang perekonomian ini harus bangkit. Ya. Di satu sisi juga kesehatan ini harus pulih. Nah, Siap. ini dilematis juga nih untuk pemerintah. Nih, seperti apa nih Pak menyikapinya? Ya, terima kasih Bu. Ya, emang ketika kita berhadapan dengan kepentingan halayak banyak, apalagi dalam kondisi COVID saat itu ya Pak, tidak lain pemerintah berpikirnya bagaimana caranya pemerintah menyelamatkan rakyat dulu Pak. Walaupun pemerintah sadar bahwa dengan keputusan ini pasti ada yang dirugikan, tentunya ada para pengusaha. Namun ada yang lebih besar kepentingan di sini adalah menyelamatkan rakyat. Nah, dengan kebijakan tadi baik dari PSBB sampai terakhir ini sekarang PPKM itu kita tempuh karena pemerintah sendiri dalam mengeluarkan kebijakan itu tidak asal-asalan Bu, tentunya melalui proses dan penelitian di lapangan. Artinya ketika itu pemerintah itulah jalan yang terbaik dan keputusan itu yang paling tepat untuk dilakukan barangkali begitu. Itu barangkali Bu. Iya, dan itu kaitan yang paling utama tadi penyelamatan dulu ya. Ada beberapa program, mungkin yang pertama itu penyelamatan, kemudian juga pemulihan dan penormalan. Siap. Ini kalau dari Kadin sekarang Pak, memang sudah ada upaya untuk penyelamatan di saat-saat tadi menghadapi kondisi yang sulit. Strategi apa nih yang dilakukan oleh Kadin? Iya, kami memang melihat penyelamatan terkait kesehatan itu penting ya. Tapi memang ekonomi pun tidak bisa diabaikan. Artinya harus mulai ditumbuhkan. Artinya tidak boleh. Kalau itu tidak terjadi suatu policy maupun regulasi yang implementatif, akan terjadi masalah besar ya. Artinya kalau keadaan PSBB diperpanjang atau PPKM skala tinggi terus panjang, ini hampir semua akan bangkrut dan akan terjadi PHK massal dan terjadi kerusuhan sosial. Itu yang kita khawatirkan Pak. Jadi memang kita sangat berharap regulasi policy yang dibuat oleh pemerintah itu ya memang implementatif ya, sinergi kolaboratif yang terbaik, yang memungkinkan kami tetap bisa tumbuh. Ya di tahap-tahap awal pandemi memang semua usaha memang harus mengikuti itu, mau tidak mau kan, harus menghentikan banyak pegawai, juga menyesuaikan protokol baru, aturan baru. Nah sekarang mudah-mudahan kita bisa mulai lagi begitu ya, untuk bisa tumbuh. Tapi memang kita mengharapkan suatu regulasi yang implementatif, maksudnya seperti ini, misalnya kalau sekarang sudah vaksin kita kan sudah 70 juta orang, gitu ya. Nah, kita berharap mulai ada pemulihan kembali ya, diizinkan beroperasinya tempat-tempat pariwisata misalkan, karena ini menyangkut banyak sekali orang, perhotelan mau tutup. Nah, kalau itu diizinkan, yang sudah vaksin 2 kali itu boleh buka ya, pertokoan, mall itu akan membangkitkan ekonomi. Kita harapkan seperti itu. Nah, itu suara Pak, suara dari kalangan pengusaha, terutama ini percepatan vaksinasi. Salah satu itu indikator juga yang bisa menurunkan level dari PPKM itu. Kalau dari pemerintah nih Pak, bagaimana nih? Artinya kami juga peka terhadap hal itu. Tentunya, nah dengan situasi dan kondisi mungkin waktu itu kami tidak ada lain ada penyelamatan. Nah sekarang mungkin karena kasusnya sudah mulai melandai ya, tentunya ini juga menjadi bahan pemikiran pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Nah kemarin kan kita berada di level 3 nih, level 3 menuju level 2, artinya sudah ada mulai pelonggaran nih Pak. Nah dengan adanya pelonggaran kita berharap nih ekonomi yang tadinya ini bisa bertumbuh, tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang pertama tadi program kita adalah vaksinasi ya tentunya. Pak Gubernur telah mencanangkan bahwa Jawa Barat minimal 70% rakyatnya atau sekitar 37 juta sudah tervaksin. Kondisi saat ini emang baru sekitar 50% dari rencana tersebut. Mudah-mudahan ke depan nih Pak, dengan vaksin ini maka masyarakatnya bisa Insya Allah Pak, dengan vaksin kita sehat Pak. Karena kan selama ini kenapa yang menjadi lambat vaksin itu, karena tadi Pak berkeliaran, berkesiuran hoak-hoak terhadap vaksin itu. Padahal ya itu yang menjadi penghambat. Mudah-mudahan sekarang dengan sekarang ini dalam rangka itu Pak Bu ya, diantaranya kita juga menghimbau kepada masyarakat, tolong vaksin adalah yang nomor 1. Tiada lain adalah nomor 1 untuk mencegah terjadinya penularan kembali. Mudah-mudahan sekarang buktinya dengan banyak
vaksin melandai nih, mulai melandai. Mudah-mudahan sampai kembali normal. Itu pemulihannya kami sangat mengerti pemerintah daerah. Pertama vaksin dulu juga, kedua emang kita melonggarkan banyak usaha-usaha yang kita dipersilakan, tapi tentunya kami juga tidak ingin dengan menelandainya itu sehingga masyarakat dibebaskan, tidak. Tetap aja yang namanya prokes 3M atau 5M tetap kita jaga, dan itu yang menjadi tolak ukurnya itu. Tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga upaya percepatan vaksinasi agar ini kesehatan cepat pulih dan juga ekonomi bisa bangkit, karena turunnya aktivitas ekonomi menurunkan kinerja ekonomi, dan ini yang tadi dibilang lemahnya daya beli masyarakat. Dan ini karena pembatasan mobilitas, kemudian juga terbatasnya pergerakan ruang barang dan jasa, itu juga yang menjadikan pendapatan dari para pengusaha atau para pelaku usaha menjadi menurun. Nah, seperti apa nanti pemirsa dan juga pendengar, kita masih akan berbincang langkah-langkah apa yang dibuat oleh Kadin dalam upaya percepatan dan juga akselerasi ini, karena di dalam Kadin ini sebuah organisasi yang tentunya berkesinambungan. Apakah antar sesama anggota Kadin saling membantu atau bagaimana? Kita akan mengetahui bantuan dari pemerintah seperti apa nih. Jangan kemana-mana, masih bersama Talk Show Silih Tulungan Ekonomi di Jawa Barat. Wilujeng enjing wargi. Kali ini admin mau ngasih tahu nih salah satu kemudahan dari aplikasi Candil milik Dispusipda Jabar, yaitu fitur bacakan teks dengan setting text to speech. Nah, seperti apa sih? Jadi setelah teman-teman masuk aplikasi Candil dan memilih buku yang teman-teman inginkan, ketika teman-teman baca kalimat yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa klik drag dan blok, lalu pilih tombol bacakan teks. Maka akan terdengar deh suara seperti ini, teman-teman. 1. Surat lamaran 1. Rusun, Leaen. 2. CV. Daftar riwayat hidup 2. Sample produk 3. Nah, mudah bukan? Sekarang admin akan jelaskan secara lebih rinci ya teman-teman. Pertama, download aplikasi Candil di Google Play Store. Teman-teman daftar dahulu ya sebagai anggota dengan cara isi email. Setelah isi, teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi Candil dan mencari buku yang ingin dibaca. Lalu pilih bukunya dan klik tombol baca. Tunggu beberapa saat kemudian. Nah, teman-teman tinggal cari deh teks atau kalimat yang ingin dibaca. Lalu klik tombol titik 3 bulat berwarna kuning di pojok kanan bawah. Pilih teks dengan cara klik drag dan blok kalimat atau teks yang ingin dibaca oleh teman-teman. Lalu pilih bacakan teks, maka suara akan keluar sesuai dengan teks atau kalimat yang dibaca oleh teman-teman tadi. Mudah bukan? Selamat mencoba ya! Pemirsa dan pendengar, kembali lagi masih dalam program Talk Show Silih Tulungan Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat. Masih membahas tema mengenai bagaimana strategi dari para pelaku usaha agar bisa kembali usaha nih di pasca pandemi. Tentunya hadir bersama kita masih setia ya dengan Pak Wawan dari Dispusipda Jawa Barat, kemudian juga Pak Hadi ini dari Kadin. Sesaat tadi sebelum jeda nih, boleh dijelaskan nih ke Pak Hadi. Kalau di organisasi Kadin itu kan berbagai antar pelaku usaha Pak, dari yang pengusaha skala besar, kecil, mikro, menengah. Ini apakah
saling membantu. Bahkan sempat kemarin itu kan memang di kondisi sulit, banyak sekali pelaku usaha yang hampir menyerah, hampir frustasi, sampai ingin mengibarkan bendera putih. Nah, apakah di Kadin semuanya bendera putih, Pak, atau adakah bendera merahnya? Ya, betul. Kadin ini isinya kira-kira 15.000, 20.000 Indonesia ya, perusahaan dari kecil, menengah, besar, gitu ya. Dan juga asosiasi, puluhan asosiasi lah ya. Kami pun sebagian besar adalah pembayar pajak yang baik untuk negeri ini, gitu ya. Jadi kontribusi pajak dari Kadin ini sangat besar sebenarnya. Nah, dalam situasi ini memang betul, mungkin sudah 60% bendera putih, udah hampir tambah banyak ini. Kalau sampai akhir tahun, waduh itu 80-90 udah menyerah. Nah, sehingga Kadin melakukan program-program juga, Bu, membantu mempercepat vaksinasi. Ya, kita bergerak kencang, Ketua Umum Kadin Jabar Pak Cucu menggerakkan mobil vaksinasi Kadin ke daerah-daerah yang jauh, juga di Kadin Jabar, Bandung kita mempercepat karena kita berharap 2 juta vaksinasi per hari terjadi, Pak ya, sehingga cepat itu beres. Kalau tidak kan teorinya akhir Desember, kemungkinan herd immunity terbentuk Januari, Februari, kita melihatnya Mei tahun depan kan selesai gitu ya. Sudah bisa nah, cuma kan dari sini ke Mei itu kan begitu ya. Nah, kita juga ada program memang yang ya mirip silih tulungan itu, mencoba membantu yang besar ke yang kecil ya, memperkuat sinergi lah supaya tetap bisa tumbuh ya. Ya banyak kita mem-PHK, tapi juga mengatur strategi bisnis baru yang kira-kira masih bertahan untuk hidup kan ya, untuk bertahan di perusahaan. Ada penjualan aset beberapa, Pak? Wah, ya banyak. Dari yang punya hotel-hotel menjual hotel, menjual rumah, tapi sulit, yang beli tidak ada. Sulit pembelinya ya. Jadi banyak di Kadin ini orang-orang menjual aset, ya, wah banyak sekali, tapi kan harganya jatuh, yang beli pun tidak banyak gitu ya. Jadi memang situasi tidak mudah. Sehingga kita mengharapkan memang keadaan darurat ini ya, pemerintah juga melihat sensitivitas darurat itu, artinya kita berharap memang tadi ya, tempat pariwisata yang sudah vaksin atau protokol kesehatan diizinkanlah supaya beroperasi, perhotelan, UMKM di mal-mal perdagangan digerakkan, diizinkan ya. Jadi itu harus saya kira bertahap dilakukan hal demikian agar tidak sampai mati kan begitu ya, karena sudah berat kondisinya. Karena sudah berat kondisinya. Jadi untuk pemulihan, kalau untuk dosis obat mungkin harus ditingkatkan nih, karena memang sudah kritis begitu Pak kondisinya. Ini kembali ke pemerintah nih, dari pemerintah. Bantuan apa nih yang diberikan? Karena tadi yang diharapkan memang karena sudah kritis, kalau obat mah butuh dosisnya yang lumayan cukup tinggi nih Pak. Karena di dalam Kadin itu yang tadi berbeda skala usahanya. Nah, kalau dari pemerintah nih, bantuan usaha yang diberikan seperti apa Pak? Melihat kondisi yang berbeda itu. Ya, tentunya pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur sangat ini sekali terhadap pemulihan saat ini. Yang mana bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nih Pak. Tadi selain melonggarkan mobilitas atau kerumunan, melalui juga Pak Gubernur juga memberikan kebijakan-kebijakan. Di antaranya ada program Pak Gubernur dengan triple untungnya itu Pak. Barangkali nanti para pengusaha ketika dihadapkan dengan beban untuk membayar pajak. Nah, di sini dikeluarkan triple untung 3 artinya. Ya, di antaranya Pak Gubernur menghilangkan denda pajak kepada para pengusaha khususnya. Juga Pak Gubernur juga mengeluarkan kebijakan tentang pajak ini, silakan melakukan revaluasi aset agar nilai aset tersebut, nilai pajaknya bisa berkurang. Dan juga untuk pemilik kendaraan tentunya biasanya kan kita terkena denda nih Pak ya. Nah, untuk selama 5 tahun ke depan ini silakan aja dibayar pajaknya aja, tidak kena denda. Itu diantaranya. Terus berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tadi, tentunya Pak Gubernur selalu mengajak bahwa pandemi ini jangan diambil karena negatifnya, tapi ada hikmah di balik itu. Tentunya selain tadi Ibu banyak yang perusahaan-perusahaan terpuruk, tapi ada juga perusahaan-perusahaan atau ekonomi kooperatif yang justru meningkat dengan COVID ini. Ya, salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang mereka sudah bertransformasi ke digital itu. Malah perusahaan-perusahaan juga sudah peka terhadap ini, digital, tidak lagi berkerumun, dia transaksi melalui online itu 3 kali lipat Bu keuntungannya. Bahwa pergerakannya Pak Gubernur menyampaikan udah 40% kenaikan daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, artinya di sini Pak Gubernur menghimbau kepada perusahaan-perusahaan UMKM, selain dari dampak ini, mari kita bertransportasi, berpikir
Karena ini kan musibah sudah terjadi. Artinya bagaimana kita cara bangkit. Nah, cara bangkitnya tadi udah Pak Gubernur menekluk, udah silakan bertransportasi kepada digitalisasi. Gitu ya Bu ya. Terus kepada UMKM juga Pak Gubernur kemarin di pertemuan dengan Pak Menteri EKM sudah membuka informasi bahwa UMKM sudah disediakan pasar sekitar 400 triliun Pak. UMKM. Tinggal bagaimana nih UMKM mengambil peluang tersebut. Tentunya ya tadi melalui digitalisasi itu kita cari informasi-informasi yang lain. Itu banyak sekali Bu terkait dengan kebijakan-kebijakan, karena kan sekarang proses dalam pemulihan tentunya Pak Gubernur berupaya terus agar ekonomi Jawa Barat khususnya kembali normal, kembali naik gitu Bu. Tapi berdasarkan informasi dari ini saya juga tambahkan juga ya bahwa kembali berdasarkan informasi dari DPMP STP Dinas Penanaman Modal, periode Januari sampai Juni itu perekonomian Jawa Barat naik Pak 6,51%. Ini data kami punya nih 5%. Nah ketika digulirkan PPKM, tentunya itu kan sangat karena kan pergerakan manusia dibatasi, Bu. Tentunya sangat terlibat sekali. Ini kami punya data bahwa perekonomian Jawa Barat di periode itu sekitar 6,13% nih Bu. Datanya. Bulan apa ke bulan apa itu Pak? Itu Januari sampai Juni Bu. Januari sebelum ada pemberlakuan PPKM. Sebelum PPKM ya. Malah kalau lihat juga kita dari sudut investasi nih ya Bu ya. Jawa Barat itu periode yang sama itu investasi realisasi sekitar 72,46 triliun Bu dari targetnya 127 triliun. Artinya ada pergerakan Pak ketika itu. Nah mungkin ketika terjadi PPKM karena mobilitas kerumunan dan pergerakan orang dikurangi akhirnya mungkin menurun. Tapi kita masih punya gairah Pak dengan melihat perkembangan investasi waktu itu. Itu barangkali Bu. Masih ada ya. Jadi memang betul ini kaitan dengan sektor ekonomi yang harus dibangkitkan. Betul. Dan untuk kunci pemulihan ekonomi nasional ini salah satu penggerak atau tulang punggung perekonomian dari sektor UMKM. Dan ini mungkin ke Pak Kadi nih karena dengan jumlah UMKM yang sangat luar biasa. Ini kaitan dengan segi pembiayaan. Apakah ada relaksasi Pak ini kaitan dengan perbankan karena kalau UMKM ini tidak bisa jauh dari permodalan sementara di satu sisi produksinya kalau UMKM yang sudah go digital mungkin tadi ada inovasi peningkatannya bisa meningkat tetapi kalau UMKM yang masih belum bisa nih Pak belum bisa go digital itu untuk restrukturisasi utang mungkin ke penangguhan pembayaran kredit ke bank itu seperti apa nih Pak? Apakah ada relaksasi dari perbankan bagaimana? Ya, jadi kalau di Jawa Barat ini penyumbang tempat kerja yang terbesar memang masih dari manufaktur ya, manufaktur, kemudian tekstil ya, manufaktur logam mesin, otomotif, kemudian pengolahan pangan ya. Nah ini dalam masa pandemi memang semua ini turun, kan gitu ya. Yang hidup memang yang terkait makanan ya, kesehatan ya, kuliner ini tumbuh memang betul ya. Tapi kalau kita lihat pariwisata, logam mesin, tekstil, pengolahan pangan dan ekspor ini kita turun semua, gitu ya. Nah jadi memang betul UMKM yang tumbuh cukup di area pangan juga kesehatan dan yang terkait. Dan ini memang kalau yang sudah siap digital, ya itu memang terjadi kenaikan. Namun secara umum memang kita mengharapkan, saya kira tadi ya polisi tentang pajak, restrukturisasi dan bagaimana menghitung aset sehingga turun itu kita sambut baik karena itu akan membantu untuk bisa tumbuh ya, untuk bisa berkembang. Namun selain itu terkait pembiayaan, kita juga berharap memang pembiayaan yang bergantung banyak usaha kan menggunakan modal dari bank ya. Nah ini yang UMKM tentu kesulitan ketika bunga bank masih cukup tinggi kan gitu ya. Kami menyampaikan juga ke salah satu direktur misal BJB ya, karena beliau wakil ketua Kadin juga sama seperti saya untuk menurunkan bunganya, tidak hanya relaksasi. Relaksasi kan tetap aja hutang dan bunga tertunda saja kan itu Pak ya. Waktunya dimundurkan. Tapi kan tetap tidak mempengaruhi beban hutang. Nah, sebenarnya kalau kita harapkan seperti banyak di negara lain pun melakukan pengurangan bunga misalkan ya, pengurangan hutang. Jadi pokoknya lah ya, tapi bunganya tidak lagi 10% misalkan. Mungkin jadi 5% atau 4%, itu akan sangat membantu banyak UMKM. Itu satu yang kita harapkan. Sensitivitas kita kan keadaan darurat. Nah, para pengusaha ini kan juga membantu negara dalam pajak ya. Nah, kalau mereka
sulit nanti, ya kan? Nah, ini kalau bunganya bisa tidak hanya relaksasi, tapi dikurangi ya, sehingga katakan Indonesia banyak mendapatkan fresh money dari uang bunga internasional kan 3-4% di dunia, Bu. Di Arab tuh 1-2, di Eropa 3%, di Jepang. Artinya kita tinggi loh, dengan kita 10-14% itu terlalu tinggi. Kalau 6% pun seperti BJB itu cukup tinggi juga dibanding internasional ya. Kalau kita berharap di angka 4% itu lebih turun, tapi katanya terkait aturan BI. Nah, kita berharap sih memang agak bisa turun sehingga membuat kita bisa hidup kan gitu ya. Akhirnya tumbuh. Itu kita sangat harapkan. Sensitivitas di situ. Kemudian kali himbauan semuanya digital, mungkin yang UMKM yang terkait itu bisa, tapi yang besar-besar manufaktur, tekstil, pengolahan itu sulit juga karena itu tetap harus ini kan, ribuan dan itu kita bicara ratusan ribu kan. Nah, ini yang perlu kita siasati juga. Tapi memang Jabar juga Kadin kami sangat mendukung program pemulihan ekonomi daerah ya. Banyak sekali kami terlibat, kami pun di belakang menyusun konsep untuk membantu supaya percepatan ini pemulihannya bisa cepat. Ya, karena kami khawatir kalau semoga tidak terjadi pandemi gelombang 3 kan gitu ya. Ini ada varian Mu nih yang kita khawatir juga. Kalau itu masuk, waduh kita juga masih bingung mengatasi. Jadi ini bisa dibilang antara kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan ya Pak ya? Iya. Usai PPKM ini juga, jadi masih ada gasrem yang dibilang Bapak Presiden juga Bapak Jokowi, ini kita tidak tahu kapan pandemi ini akan hilang, mungkinnya akan berakhir. Tapi diusahakan untuk kemudian hari kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan percepatan vaksinasi. Meskipun sudah divaksin harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini dari pemerintah sendiri nih Pak yang masih gasrem memang tidak berani dilepas begitu ya Pak ya. Karena untuk mengendalikan progres dari COVID ini. Ya. Tentunya kita dengan berpengalaman jadi COVID 1, 2 gitu kan. Nah, ini dikhawatirkan juga terjadi new ya tadi. Itu tadi makanya pemerintah selalu menghimbau lah, jangan sampai landainya COVID saat ini menjadikan euforia kepada masyarakat bahwa kita sudah bebas. Padahal di balik itu kita perlu hati-hati karena kan tidak tahu makhluk yang COVID itu kayak gimana kan Pak? Tidak tahu. Nah itu makanya kita dengan adaptasi baru istilahnya ya, bahwa dengan landai COVID tetap kita menggunakan yang 5M tadi, 3M atau 5M. Itu Bu. Ini ke Kadin nih, secara umum mungkin Pak yang diharapkan, yang diinginkan dan juga solusi nih ke depannya dari Kadin seperti apa? Ya, untuk UMKM ya, kami melihat yang 3 hal tadi ya. Satu, masalah pajak. Kalau bisa pengurangan, penghapusan ya, situasinya sulit ya kan. Mau dipajakin gimana? Mereka bertahan hidup aja sulit. Bertahan saja. Iya. Kedua, relaksasi menurut saya lebih baik lagi dihapus bunganya, atau dikurangi lah ya dengan bunga internasional. Kan bank ini selama ini sudah kaya nih BI, dapat uang dari negara lain dengan bunga 3%, ke kita 10%, kita nggak masalah dulu. Sekarang dengan 6% pun berat kan gitu ya, artinya kembali ke 3%, kurang tidak hanya relaksasi. Kalau bisa hapus bunga atau turunkan ke standar yang lebih separuhnya gitu, itu kan membantu banyak. Ya ketiga, tapi ini kan ada upaya pemerintah, saya lihat juga hal yang bagus ya, kita dorong. Ketiga, di Kementerian UMKM ada pendanaan untuk membantu UMKM ya. Bantuan nah, UMKM. Ini sebenarnya hal baik, hanya kami melihatnya belum banyak tepat sasaran ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di perbankan yang antri, saya melihat sendiri ya, itu bukan orang UMKM ya, itu banyak orang entah dari mana. Betul. Ya? Nah, kenapa tidak bekerja kuat dengan kami ya? Yang kami kan tahu persis mana UMKM yang punya potensi berkembang dan tidak. Sehingga arahnya, mohon maaf nih, saya juga harus menyampaikan ke Pak Menteri mestinya, bahwa uang yang dibagikan 2,5-3,5 juta nggak akan jadi usaha, tapi untuk bertahan hidup. Ya kan? Kalau katakan 3 juta kali 10 juta orang, 30 triliun akan lebih baik menurut saya. Menurut kami di Kadin, UMKM yang butuh modal 50 juta untuk bertahan hidup ya, daripada 3 juta dibagi-bagi hanya untuk makan. Ya, menurut saya iya, itu yang terjadi yang kami lihat. Ketepatan ini ya, distribusi pendanaan dari UMKM kelihatannya perlu diberi masukan, perlu direvisi. Diberi masukan ini langsung saja Pak ditanggapi ke pemerintah untuk bantuan UMKM ini masih banyak yang belum tepat sasaran begitu Pak. Ini seperti apa nih Pak menyikapinya? Apakah nanti ke depannya mungkin akan ada terobosan baru Pak kaitan dengan bantuan kepada para pelaku usaha? Ya. Jadi pemerintah tidak ngasih tidak ngasih ikannya ya. Artinya kita memberikan pancingnya. Nah,
tergantung nanti si UMKM ini sendiri bagaimana nih. Pemerintah sudah memberikan seperti tadi aja, UMKM sekarang dikasih informasi bahwa ada pasar 400 triliun nih. Nah, jadi pemerintah hanya ngasih itu aja. Tinggal UMKM-nya bagaimana nih menyikapinya. Artinya kan perlu tadi UMKM-nya ya, makanya perlu data, perlu informasi melalui digitalisasi tadinya tentunya. Nah, ya, mudah-mudahan nanti ke depannya dari pemerintah bisa menggandeng langsung Kadin untuk data yang lebih akurat begitu. Ya, artinya kan gini, pemerintah juga perlu kolaborasi nih dengan para pelaku usaha. Bagaimana terkait dengan tadi UMKM belum tepat sasaran. Artinya kan ada peran Kadin di sini nih. Bagaimana sampai bisa sasaran? Pastikanlah kepada pemerintah biar kami kolaborasi sareng misi. Namun ini sayang sekali Bapak waktunya karena keterbatasan waktu. Terima kasih Pak Hadi atas kedatangannya. Semoga Kadin semakin tumbuh besar. Amin. Pak, semakin memajukan perekonomian Indonesia, dan juga dari pemerintah juga terima kasih atas dukungan dan juga keberpihakannya terhadap para pelaku usaha. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Dan juga kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Pipit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang ingin memiliki aplikasi Candil ini, caranya mudah loh. Buka Play Store dan ketikkan kata kunci Candil pada tab pencarian. Lalu install di smartphone kamu. Selain itu, Candil juga sudah tersedia dalam versi Windows. Di dalam Candil ini, kamu bisa membaca buku dari beragam jenis, buku anak, buku akademik, novel, dan masih banyak lagi. Selain jenis buku yang beragam, Candil juga memberikan kemudahan dalam pencarian judul dengan memasukkan keyword yang kita inginkan. Kemudahan lainnya yaitu kamu dapat copy-paste kutipan dalam buku berikut dengan sumbernya, dan juga dapat menandai tulisan yang menurut kamu penting. Dan bagi kamu yang sedang malas membaca atau sedang beraktivitas, Candil ini memiliki fitur text to speech. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas membaca ya. Bagi pembaca yang sering membaca dari aplikasi Candil ini, namanya akan muncul di halaman awal aplikasi sebagai pembaca terbaik. Yuk, install aplikasi Candilmu sekarang.